Nah, ilman nafi'an ini adalah kunci dasarnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapatkan ilman nafi'an, kalau mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat, pasti dia akan mencari rizqan thayyiban, rizki yang baik. Orang kalau ilmu agamanya sudah kuat, imannya sudah kuat, pasti dia akan mendapatkan rizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal. Karena rizki yang halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memahami agama ini dengan baik. Sehingga ketika dia berbisnis, tidak sembarangan berbisnis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Tema ini sebenarnya merupakan tema yang tidak asing lagi, ya kita dengar, akan tetapi tidak mengapa. Akan selalu ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran ketika kita mengkaji agama kita yang mulia ini. Tema kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah keutamaan bermajelis ilmu atau keutamaan bermajelis taklim, keutamaan mengkaji ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur rabbi zidni ilman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul, katakanlah, rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah untukku, ilman, ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita agar seorang mukmin senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan kepadanya ilmu pengetahuan, agar ditambahkan kepadanya ilmu agama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu.
yang baru, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kunci keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tidaklah matahari terbit dari sebelah timur kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kenapa kok ilman nafi'an itu didahulukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kemudian yang menjadi doa pertama ilman nafi'an dulu? Baru yang kedua rizqan thayyiban, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan tidak memiliki maksud. Urutan yang pertama adalah ilman nafi'an, karena ilman nafi'an ini adalah kunci dasarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapatkan ilman nafi'an, kalau mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat, pasti dia akan mencari rizqan thayyiban, rizki yang baik. Orang kalau ilmu agamanya sudah kuat, imannya sudah kuat, pasti dia akan mendapatkan rizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal. Karena rizki yang halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memahami agama ini dengan baik. Sehingga ketika dia berbisnis, tidak sembarangan berbisnis. Ketika dia melakukan usaha, tidak sembarangan berusaha, akan tetapi mencari bisnis-bisnis yang halal, menjauhi bisnis-bisnis yang haram, berusaha ya melalui jalan-jalan kebaikan dan meninggalkan jalan-jalan keburukan. Kenapa? Karena dia punya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Orang kalau ilmunya bermanfaat, rizkinya baik, maka yang ketiga, dia ketika beramal, maka apa? Ya, wa amalan mutaqabbalan, amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal diterima oleh Allah, syaratnya ada dua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ilmu. Beramal itu dengan ilmu. Kemudian yang kedua, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang beramal itu mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat akan menghantarkan kepada ya rizqan thayyiban, akan mengantarkan kepada rizki yang baik. Ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik akan mengantarkan kepada diterimanya amal ibadah seseorang. Oleh karena itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fariidatun, merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu seperti apa Pak Ustadz yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah belajar ilmu fisika, saya sudah belajar ilmu kimia, saya sudah belajar ilmu biologi, saya sudah belajar ilmu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apakah kemudian gugur dari kewajiban ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu juga banyak macamnya.
Secara garis besar ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syar'i, yang kedua adalah ilmu duniawi. Ilmu duniawi hukumnya mubah, ada yang fardu kifayah seperti ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ilmu syar'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i ini pun dibagi menjadi tiga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Yang pertama ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain, yang wajib untuk dipelajari oleh setiap individu. Contohnya apa Pak Ustaz? Contohnya adalah tentang rukun iman, tentang dua kalimat syahadat, makna dan rukunnya. Beriman kepada hari akhir itu seperti apa? Hal-hal yang berkaitan dengan akidah hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Kemudian yang kedua ilmu yang hukumnya fardu ain, hal-hal yang terkait dengan ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang wajib, seperti bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara mandi janabah, mengetahui hukum haid dan nifas bagi para ibu-ibu, mengetahui rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, mengetahui fikih puasa. Maka untuk mengerjakan sesuatu yang wajib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengetahui ilmunya. Inilah ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Ini kalau kita kaji lebih luas lagi ini sampai pagi membahas ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Tapi kita berikan globalnya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, gugur bagi yang lain. Contohnya apa Pak Ustaz? Ilmu faraid, ilmu nahwu, shorof, bahasa Arab. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga ilmu syar'i yang hukumnya sunnah, yaitu mempelajari dalil-dalil dari setiap amalan yang kita lakukan. Contoh, seorang melakukan sholat maghrib, apa dalil dari sholat maghrib? Saya tidak tahu Pak Ustaz. Apa hukum sholat maghrib? Wajib. Maka cukup bagi seseorang mengetahui sholat maghrib hukumnya wajib, maka sudah gugur kewajibannya, walaupun dia tidak tahu dalil sholat maghrib itu seperti apa, baik ya di dalam ya hadis-hadis Nabi SAW. Tidak tahu Pak dalilnya, tapi dia mengetahui sholat maghrib hukumnya wajib. Nah ini ilmu syar'i yang hukumnya sunnah. Lalu dalam hadis ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana Pak Ustaz? Kira-kira ilmu yang mana Bapak Ibu? Ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Ya. Maka harus dikejar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita harus ya tahu Pak Ustaz ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain itu apa saja, kemudian diles, kemudian dipelajari dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua, keutamaan bermajelis ilmu. Apa sih Pak Ustaz? Ya kalau kita datang ke majelis taklim, kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau kita ngaji, ya keutamaannya apa saja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keutamaan sebuah amalan merupakan sesuatu yang sangat penting. Walaupun kita tidak tahu dalilnya, tidak hafal dalilnya, minimal kita pernah mendengarkan keutamaannya seperti itu, sehingga timbul niat dalam hati kita, sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Ada orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama datang ke pengajian, sama-sama datang di majelis taklim. Satu orang tersebut mengetahui keutamaan bermajelis taklim, yang kedua orang tersebut datang ke majelis taklim karena takut diuber-uber banyak hutangnya. Akhirnya daripada pusing Pak Ustadz kan gitu ya, sudahlah ya, setiap hari ada orang datang 10 kali ke rumah, ya paling enak pergi ke masjid doa,
ya, kemudian banyak AC-nya sambil mendengarkan taklim walaupun ngantuk-ngantuk tidak masalah. Sama-sama duduk bermajelis taklim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pulang pahalanya berbeda sesuai dengan niatnya masing-masing, dan niat itu akan timbul dengan ilmu. Maka orang yang mengetahui keutamaan majelis-majelis taklim sehingga kemudian meniatkan dalam dirinya dengan keutamaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut sesuai dengan niatnya. Keutamaan yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, yang pertama akan mendapatkan warisan para nabi. Yang pertama akan mendapatkan warisan para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ulama, para ulama, para asatid, para habaib, para kiai, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan duit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak mewariskan harta benda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin warathul ilma, akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa mengambil ilmu itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah mengambil warisan dari para nabi dengan bagian yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir di majelis taklim, Pak Ustadz yang didapatkan apanya? Kalau hadir di majelis taklim dapat duit atau tidak Pak Ustadz? Ya, hadir di majelis taklim kita mendapatkan ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu termasuk warisan para nabi, para rasul, sehingga kemudian dengan ilmu itu kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ulamanya para sahabat. Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini melewati sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Ketika sahabat Abu Hurairah datang di pasar Madinah ini, didapatkan banyak orang berkumpul di pasar tersebut. Wah, ini pada ngumpul di pasar Madinah, ya, jual, ya, ada yang jualan macam-macam, ya. Wah, ibu-ibunya juga pada ngumpul nih, mau beli baju dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ketika Abu Hurairah datang di pasar tersebut, Abu Hurairah berkata kepada penduduk pasar, wahai penduduk pasar, begitu lemahnya diri kalian itu. Mendengar perkataan Abu Hurairah itu, maka penduduk pasar pun kaget dan datang kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kok bisa-bisanya engkau mengatakan kami ini orang yang lemah, wahai Abu Hurairah? Ngejek kami ini Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah ini mengatakan, ya, bagaimana kalian ini tidak lemah, kata beliau. Hari ini, detik ini, sedang dibagi-bagi itu warisannya Rasul di Masjid Nabawi, kalian malah ngumpul di pasar. Ya. Maka kemudian orang-orang pasar tercengang. Betul wahai Abu Hurairah, benar. Sekarang ini sedang dibagi-bagi itu warisannya Nabi SAW di Masjid Nabawi itu. Kalian malah ngumpul di pasar ini.
Akhirnya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendengar kabar ini, penduduk pasar pun berbondong-bondong pergi ke Masjid Nabawi. Di antara mereka itu sambil jalan ke Masjid Nabawi itu sambil membayangkan kira-kira nanti saya dapat warisan apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh mungkin saya dapat sarungnya Nabi nanti, oh mungkin saya dapat sorbannya Nabi nanti, mungkin saya dapat tongkatnya Nabi nanti. Ya enggak apa-apalah, dapat gelasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya sudah ya bermacam-macam, membayangkan warisan apa yang nanti akan ia peroleh. Sampai di Masjid Nabawi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya orang melihat, mana ini yang bagi-bagi warisan kok belum muncul-muncul. Ditunggu sama ya orang-orang pasar ini, mana kok belum muncul-muncul, 1 jam 2 jam lewat kan gitu ya, tengok ke kanan tengok kiri sambil berbisik, mana ini kok belum muncul-muncul yang mau bagi warisan. Sampai lama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul ini ya perasaan di antara mereka, loh jangan-jangan ini Abu Hurairah bohongin kita. Mana mungkin sahabat seperti Abu Hurairah berbohong sama kita. Ini buktinya dari tadi nggak ada yang ngasih warisan, nggak ada yang keluar untuk memberikan bagi-bagi warisannya Rasul. Maka kemudian di antara mereka mengatakan, ya coba kalau seperti itu kita datang lagi, kita cari Abu Hurairah, kita tanya apa maksudnya kok bohongin kita. Akhirnya mereka berbalik kembali ke pasar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan di situ sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pergi, ya memang sengaja menunggu mereka. Datang mereka kepada sahabat Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau berbohong kepada kami, wahai Abu Hurairah? Kami sudah nunggu itu, nyungkruk di Masjid Nabawi itu dari tadi, nggak ada yang bagi-bagi warisannya Rasul. Abu Hurairah mengatakan, masa beneran nggak ada? Nggak ada, wahai Abu Hurairah. Tadi ketika kamu masuk masjid itu yang kamu lihat apa? Ya Rasul, yang saya lihat pertama ada orang ngumpul-ngumpul buat halakoh, ada pengajian, ada ceramah, ada taklim, ya wahai Abu Hurairah. Yang kedua, wahai Abu Hurairah, ya orang yang kedua berkumpul berzikir, ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga melakukan sholat sunnah sendiri-sendiri. Tidak ada yang bagi-bagi warisan, wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ya sesungguhnya Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul itu tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan duit, ya walakin warasul ilma, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu kepada kita. Nah, orang-orang yang kemudian berkumpul tadi buat halakoh itu, mereka sedang berbagi, ya ustadznya sedang membagi-bagikan warisan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, seperti itu maksudnya, wahai Abu Hurairah, katanya. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Siapa yang gemar mencari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senang hadir di majelis-majelis taklim, mencari warisannya para nabi dan rasul, maka kelak dia akan disandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senang hadir di majelis ilmu, ketika datang di majelis ilmu yang diperdengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah imannya, bertambah kecintaannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan hidayah dan akan dijumpakan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena senantiasa mengikuti jejak dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan warisan para nabi. Keutamaan yang kedua, ketika kita hadir di majelis taklim seperti ini, akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Masya Allah.
Saya baca hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seseorang itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Quran itu, mempelajari hadis-hadis Nabi itu. Hadis dibaca, kemudian didalami, ditadaburi. Ini maksud wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazzalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin-hadirin yang kemudian menundukkan kepalanya hari ini, mendengarkan ceramah sambil tidur, ini betul-betul benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun kepada mereka sakinah dan ketenangan. Cuaca yang dingin, ber-AC, dengerin hadis, turun sakinah, akhirnya ngantuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang tidur ini, maka kemudian saya bilang sama kawan-kawan itu, Ustaz, kalau ngisi pengajian, ngisi majelis taklim, kok kemudian ada yang mad'unya, ada jamaahnya yang tidur, biarkan saja, nggak usah dimarahin. Kenapa? Ini tanda benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, akan turun kepada mereka sakinah. Enak banget kan Pak kalau tidur di waktu taklim itu, Masya Allah kan gitu ya. Nah ini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidur ini kira-kira tenang atau tidak hatinya Pak? Tenang. Coba Pak, orang kalau hutangnya banyak masalah, kira-kira bisa nggak tidur? Nggak bisa, sulit Bu tidurnya itu kan gitu ya. Maka kemudian dengan hadir di majelis taklim kan gitu ya, ya capek bekerja seharian kan gitu ya, yang menghadapi problematika dunia yang begitu luar biasa, dimarahin sama bosnya, macet di jalan kan gitu ya, datang ke masjid doa, kemudian bermajelis taklim, turun sakinah dari atas langit, kemudian tertidur dan tertunduk. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisahnya Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ini juga ya diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu. Ya, saya lihat di YouTube beliau juga menceritakan kisah ini. Kisah nyata, ada seorang ustadz yang tinggal di Jepang. Ya. Di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Jepang ini negeri yang maju sangat luar biasa. Menjadi contoh ya, negeri yang maju ya dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jepang ini ya ada 30.000 setiap tahunnya orang yang mati bunuh diri. Berapa Pak? 30.000 setiap tahunnya orang yang mati bunuh diri. Ada di negeri Swedia, wah itu lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Bahkan kemudian apa, di negara ini ya kalau orang mati itu bunuh diri biasa di jalan-jalan. Sampai kemudian pemerintahnya itu membuat ya lokasi khusus untuk bunuh diri Pak. Ya, jadi apa? Disediakan lokasi khusus untuk bunuh diri. Ya ini kalau mau bunuh diri, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya juga ditetapkan oleh pemerintah. Disediakan lokalisasinya, ini tempat untuk bunuh diri, dan waktunya itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang jam 8 pagi, ini lokalisasi bunuh diri belum buka. Kalau datang jam 2 siang sudah terlambat, sudah tutup. Ya. Sampai kemudian suatu hari ini ada ustadz ini ya, yang kemudian berjalan ketemu sama seseorang. Ditanya sama ustadz ini, "Hai fulan, kamu mau kemana?" Ya, "Oh saya mau bunuh diri." "Loh kenapa mau bunuh diri?" Ya, maka kemudian apa? Ini waktunya masih kebagian.
Ya, jadi apa, datangnya itu waktunya masih kebagian, Bapak Ibu yang dimuliakan, kegasian datangnya. Sudahlah, kamu ikut saya aja nanti, ya ikut saya dulu. Lah nanti bagaimana kalau kemudian terlambat saya? Sudah, nanti kalau kamu terlambat, ya waktu bunuh diri terlambat, saya tanggung jawab. Kau mau minta denda apa, bayaran apa, saya kasih, kan ini ya. Akhirnya kemudian ini orang ikut sama ustadz ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ikut, masuklah ustadz ini di masjid karena ingin mengisi kajian di masjid itu. Karena kemudian ini orang non muslim dilarang masuk masjid. Kata ustadz ini, kamu tunggu saja di sini. Ya, kalau tempat kita ya nunggunya itu di emperan masjid. Ya, kemudian di pinggiran masjid, ya, di teras masjid, ya. Akhirnya kemudian orang tersebut duduk di situ dengan membawa problematikanya yang begitu berat, kan ya. Ustadznya masuk masjid ngisi pengajian, karena di teras masjid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan denger nih ustadznya ceramah, denger kan gitu ya, ada lantunan ayat Al-Qur'an kedengeran. Akhirnya orang ini tertidur, Bapak Ibu. Ustadznya keluar mau dibangunin, kasihan sekali, tidurnya nyenyaknya luar biasa. Nggak tega ini ustadz ini mau bangunin orang ini. Kenapa? Karena tidurnya pules banget. Akhirnya masuk waktu duhur, ini jam 12 ini kemudian apa? Sudah batas terakhir. Habis duhur kemudian datang orang ini bangun. Ketika bangun, ustadznya ini sudah minta maaf. Ya mohon maaf Pak, sebesar-besarnya. Ini waktu bunuh diri sudah lewat. Ya waktu bunuh diri sudah terlambat. Adanya besok lagi. Ya karena orang merantau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya 4 tahun juga merantau di Hadramaut, Yaman Selatan itu. Ya kita sebagai perantau ini pokoknya sudah ya tunduk kan gitu ya, menghormati penduduk setempat, Pak. Ya, apalagi kalau di Saudi sana, ya walaupun kita benar kalau bermasalah sama ini penduduk asli, kita yang dikeluarkan dari negeri orang itu, ya. Maka kemudian walaupun kita benar ya sudah kita salah kan gitu ya. Ya, ini ketika kemudian kita hidup di perantauan. Maka kemudian ustadznya itu minta maaf. Silahkan Pak, kalau kemudian Bapak mau mendenda saya silahkan. Ya saya tanggung jawab. Bangun ini orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terbangun pertama kali yang dikatakan, Pak ini tempat apa? Dikatakan sama ustadznya, ini namanya masjid. Masjid itu untuk apa? Kemudian dijelaskan masjid ini fungsinya untuk beribadah, fungsinya untuk zikir, fungsinya untuk ngaji. Mohon maaf Pak, tadi ya saya mau bangunin Bapak supaya nggak terlambat bunuh diri, tapi Bapak ini tidur pules sekali sehingga saya nggak tega mau bangunin Bapak. Hari ini Bapak terlambat bunuh diri. Orang tersebut apa yang dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Pak, sesungguhnya saya ada masalah sampai kemudian saya ingin bunuh diri. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur, pusing, maka kemudian apa, ingin bunuh diri. Saya datang di sini ke masjid mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan ceramah-ceramah agama, ngantuk, akhirnya saya tertidur. Dan akhirnya saya sembuh, hari ini saya bisa tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu, ini orang masuk Islam dan tidak jadi bunuh diri. Tersebar Pak beritanya ini, kemudian apa di sentaro negara gitu, sampai kemudian pemerintah ya dipanggil, memanggil ustadz ini. Mana ini ustadznya tadi? Ya ada orang mau bunuh diri nggak jadi, kemudian diceritakan, akhirnya ustadz ini dibangunkan masjid di dekat lokalisasi tempat untuk bunuh diri ini. Dan dikabarkan sama pemerintah, siapa saja yang pengen bunuh diri, konsultasi dulu, masuk ke masjid ini, ketemu sama ustadznya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali agama Islam ini, Pak. Maka di majelis-majelis taklim ini, Pak, ini akan turun ketenangan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan saya kemudian ya menganjurkan kalau datang ke majelis taklim silahkan tidur, ya, bukan kan ini. Jangan nanti juga disalahgunakan kan gitu ya, tidur di depan sendiri kemudian sambil ngorok-ngorok, ngiler-ngiler, dimarahin sama ustadz, kenapa tidur? Ini sakinah dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, orang yang hadir di majelis taklim akan mendapatkan ketenangan. Ini ibu-ibu ini, ya kalau ada ibu-ibu kerjaannya galau terus kan gitu ya. Ini berarti kalau orang banyak galaunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti
Kurang apa, Pak? Kurang ngopi. Udah ngopi Pak Ustaz, kurang ngaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang suka galau-galau ini hadirlah di majelis-majelis salim. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ada jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu punya sakit, kalau sakit itu kemudian sampai 1 minggu itu nggak bisa tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pengen bunuh diri. Ya, maka saya katakan sama beliau, Mbak, ya kalau kemudian salah satu obatnya hadir di majelis taklim. Ya, hadir di majelis taklim. Ya, kalau laki-laki ya pergi sholat Jumat di pelosok-pelosok pedalaman kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian sudah nanti cari ya sholat Jumat ya di pelosok pedalaman, sehingga kemudian cari khotibnya yang tua ya, pakai kacamata gede ya, yang dipegang adalah kumpulan khutbah Jumat setahun. Nah, itu ya. Nah, kalau membaca nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, innal hamdalillah kan gitu ya. Wah, sudah itu langsung sakinahnya banyak turun itu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya artinya apa? Ya jangan kemudian diambil ya sisi kemudian negatifnya. Ya sudahlah. Ya kalau gitu saya mau tidur ya, datang ke majelis taklim mau ngapa? Mau tidur ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Orang yang hadir di majelis taklim akan mendapatkan ketenangan hati, Bapak Ibu. Ya, akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendapatkan ketenangan jiwa. Wajah-wajah orang yang hadir di majelis taklim itu berbeda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kalau kita tatap wajahnya Pak Sabil ini, berbeda dari wajah yang lain, Bapak Ibu. Apalagi Mas Riri ini ya, kerjaannya kemudian datang ke majelis taklim, nyoting, ngedit kan itu ya, dipandangin terus muka ustadznya itu ya, sampai kemudian mukanya berseri-seri. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan wa ghasyiyatuhum rahmah. Orang yang hadir di majelis ilmu akan turun kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Malaikat menyertainya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-namanya dipanggil disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat-malaikatnya. Ya, jadi Allah menyebutnya, membanggakannya. Oh, ini hambaku bermajelis taklim, ini hambaku bertalabul ilmi. Ya, setiap detik yang kita habiskan di majelis taklim, yaitu dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga ya, akan menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga akan menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut terhadap urusan agamanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini jelas sekali ya, orang yang Allah ingin dirinya baik ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian dikehendaki oleh Allah kebaikan, pasti Allah akan memahamkan orang tersebut terhadap urusan agamanya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang itu paham agama kecuali dia bermajelis taklim, kecuali dia menuntut ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka datangnya kita di masjid Ad-Du'a ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau kita duduk di rumah kita, dimanapun tempat kita, kemudian kita mendengarkan ya live ya, mendengarkan di channel YouTube Ad-Du'a ini, ya mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki kepada kita kebaikan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin baik, maka caranya hadir di majelis taklim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tidak ada cara yang paling baik agar kita menjadi manusia yang baik kecuali dengan menuntut ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa kalau kita hadir di majelis taklim kita akan menjadi orang baik? Ada dua alasannya. Yang pertama, ketika kita hadir di majelis taklim, kita akan mendapatkan ilmu agama. Kita akan mendapatkan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian apa? Ilmu tersebut dapat menjaga diri kita dari kerusakan-kerusakan yang ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadir di majelis taklim, ya, sudah masuk isya ya Pak ya. Kita lanjutkan sebentar. Dengan hadir di majelis taklim, kita akan bertemu dengan orang-orang baik. Kita akan bertemu dengan orang-orang soleh yang senantiasa mengingatkan kepada akhirat. Oleh karena itu, saya tutup dengan perkataan Ibnu Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ajibtu, sungguh aku heran liman lam yatlubil ilma." Ya, sungguh aku heran melihat orang yang tidak mau ngaji. Aku heran melihat orang yang tidak mau bermajelis taklim. Aku heran melihat orang yang tidak mau menuntut ilmu. Kaifa tad'u nafsahu ila makramatin? Bagaimana mungkin mereka menginginkan diri mereka menjadi baik? Jadi apa kata Ibnu Mubarak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Mustahil kalau orang pingin baik namun nggak mau ngaji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pingin menjadi orang baik, maka hadir di majelis taklim. Pak Ustadz, walaupun sibuk Pak Ustadz, walaupun capek Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadir di majelis taklim. Karena saking ngantuknya, capeknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sampai kemudian tertidur, nanti dengerin ustadznya, bangun lagi kan gitu ya. Tapi kalau lebih baik kalau kemudian kita bersemangat kan gitu ya. Ya menjadi muta'alim, bukan sekedar menjadi sami, tapi walaupun sekedar menjadi sami, mendengarkan saja Bapak Ibu, itu sudah apa? Banyak sekali faidahnya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 keutamaan sebenarnya, baru kita bahas 3, ya keutamaan bermajelis ilmu, mendatangi majelis taklim. Yang pertama akan mendapatkan warisan Nabi, yang kedua mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan para malaikat, dan yang ketiga akan menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita ingin baik, yuk terus kita istiqomah menuntut ilmu, hadir di majelis taklim. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.